peralatan dan bahan makanan di situ harus dihargai dengan setara nyawa manusia. Kekacauan ini kan karena tata ruang diacak-acak. Siapapun wali kota Medan tidak akan mampu mengatasi banjir di Medan. Mau siapapun, dari planet lain pun kita undang, nggak bisa. Pengakuan dari korban banjir di Bahorok tahun 2003, mereka cerita, kami sedang tidur malam, Pak. Tiba-tiba air datang. Saya bilang tidak tiba-tiba, dia sudah ada di sana. Yang namanya maling, itu kerjanya pasti sembrono, mau cepat. Banyak sekali sisa-sisa kayu yang nggak terangkat itu menumpuk di sana, menutup aliran sungai. Sekarang saya akan bentangkan peta bencana itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di podcast Apa Cerita di kanal YouTube Info Sumut bersama saya Lia Anggia Nasution. Nah, kali ini kita akan berbincang terkait peristiwa yang dialami Sumatera Utara dalam beberapa minggu ini, gitu, yaitu bencana alam, banjir bandang dan juga longsor. Sumatera Utara berduka, kita tahu bahwa peristiwa banjir, bencana alam ya, banjir, longsor itu melanda di beberapa wilayah di Sumatera Utara seperti di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan juga Dairi, Simalungun, sampai juga Medan, Deli Serdang, dan Langkat, dan juga beberapa wilayah yang lain. Dampak dari peristiwa yang maha dahsyat ini tidak hanya mengakibatkan korban jiwa, tapi juga masyarakat kehilangan tempat tinggal dan juga harta benda. Nah, peristiwa ini menggambarkan bahwa begitu rentannya wilayah Sumatera Utara terhadap bencana alam yang tidak hanya membawa dampak fisik ya tadi, tapi juga mempengaruhi aspek sosial ekonomi masyarakat. Nah, kali ini kita akan berbincang seperti apa upaya yang bisa dilakukan ataupun strategi untuk memitigasi bencana alam di Sumatera Utara. Telah hadir bersama kita di sini salah seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak kalau yang nama lengkapnya ini adalah HMMC J. Wirtjes 16 atau yang akrab disapa Pak Yance. Halo Pak. Halo. Terima kasih sudah mau hadir di podcast Apa Cerita. Nah, Pak Yance merupakan pengamat lingkungan dari Universitas Sumatera Utara. Begitu ya Pak ya? Benar. Nah, baik penonton yang setia, saya akan mengenalkan Pak Yance adalah pengamat lingkungan. Beliau lahir di Langsa, kemudian menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, bidang filsafat dan arkeologi, juga manajemen sumber daya alam dan teknologi lingkungan. Tak hanya itu, beliau juga lulusan ya menempuh pendidikan magister di luar ini ya Pak ya, ada di International Training Center Aerial Survey for the Earth Science, Geoinformation and Earth Observation ITC 20 University Netherlands ya Pak ya. Dan ada satu lagi nih, juga Environmental Science Dalhousie University Halifax, Nova Scotia, Kanada. Begitu ya Pak. Jadi pengalamannya untuk di bidang lingkungan sudah cukup luar biasa nih ya Pak. Beliau juga sampai saat ini adalah dosen, peneliti, penulis, konsultan, auditor, asesor, negosiator, dan juga arbitrator. Luar biasa nih Pak, terima kasih sekali lagi. Baik nih Pak, kita mau berbincang-bincang. Kita cukup sedih ya Pak melihat bencana alam yang begitu dahsyat ya melanda Sumatera Utara dalam hampir 2 minggu ini gitu ya Pak, dan juga mengakibatkan banyak dampak kerugian kepada kita gitu ya, mengakibatkan korban jiwa, kehilangan sanak keluarga, harta benda, dan sebagainya. Nah, dari Bapak sendiri melihat kejadian bencana alam kita ini Pak, seperti apa Pak dari pandangan Bapak pengamat lingkungan? Boleh diberikan pendapat Bapak kepada kami gitu Pak. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang untuk semuanya. Pertama-tama kita harus mulai dari definisi konseptualnya dulu. Oke Pak. Apa yang disebut bencana? Sebenarnya pada hakikatnya bencana alam itu tidak ada. Itu sebuah peristiwa alam biasa. Tetapi karena kita dalam merumuskan konsep itu bias manusia, karena terkait dengan kepentingan manusia dan ada kerugian di situ,
nyawa dan harta benda, maka kita sebut bencana. Kalau tidak disebut bencana, walaupun peristiwanya sama. Saya kasih contoh, misalnya gempa bumi, Iya, itu Pak. di seluruh permukaan bumi setiap hari terjadi lebih kurang 1.500 kali gempa. Tapi tidak kita sebut bencana karena intensitasnya kecil, magnitudenya kecil, tidak dirasakan, hanya bisa ditangkap dengan sensor instrumentasi yang canggih, yang sangat peka. Tapi ketika magnitudenya skalanya besar, maka ada korban. Ketika ada korban, kita sebutlah dia bencana. Jadi sebenarnya kenapa saya kasih contoh lagi sebuah analogi. Ketika katakanlah seseorang baru menerima rumah warisan dari keluarga besar, ada rumah udah tua, udah harusnya direnovasi, tapi terlantar tidak dihuni. Ketika dia ada rezeki, dia mulai merenovasi rumah, dia panggil tukang, hitung biaya segala macam, datangkan material, mulai dikerjakan. Di rumah itu di sudut-sudutnya sudah ada sarang semut, laba-laba, kecoa dan sebagainya. Dalam pengerjaan pembersihan itu, pembongkaran itu ada hewan yang mati. Ya kan, kalau seandainya kita bisa dialog sama hewan itu, dia protes, ini bencana, kita kan akan bilang, saya mau merenovasi rumah, kenapa kau ada di situ? Kalau kau terkena, ya itu salahmu sendiri. Kan? Sama dengan kita, alam itu tiap saat merenovasi dirinya melalui gempa. Bergerak ya, gempa itu dia mau mencari keseimbangan baru. Ya, letusan gunung itu merenovasi dirinya. Ketika dia merenovasi itu, ada orang yang terkena, ya salah sendiri kenapa berada di situ. Nah, itu pertama yang harus diluruskan, konsep bencana, bahwa kita sebut dia bencana alam karena ada bias manusia dan terkait dengan kepentingan manusia. Gitu ya Pak. Kalau boleh kita tahu nih Pak, tadi itu konsep bencana gitu. Nah, faktor-faktor dari bencana alam ini sebenarnya apa nih Pak? Boleh dijelaskan kepada kita gitu Pak. Faktor penyebabnya gitu Pak. Misalnya kita ambillah satu contoh ya, banjir. Kita juga harus mulai dari definisi konseptual. Banjir itu adalah luapan air dari badan air yang tidak tertampung sehingga menggenangi daerah-daerah yang dalam keadaan normal kering. Iya. Jadi meluap air itu dari badan air. Kenapa dia meluap? Karena debitnya meningkat. Volume air meningkat, debit meningkat. Kenapa meningkat? Karena neraca hidrologisnya sudah tidak seimbang. Kalau neraca hidrologisnya sehat, pada musim kemarau air tersedia. Pada musim hujan air pun tersedia, tidak melimpah, stabil. Iya. Ketika neraca ini rusak, maka musim kemarau kering, musim hujan kelimpahan air. Itu yang kita sebut banjir. Nah, kenapa keseimbangan itu rusak? Karena ada tingkat usikan manusia pada bentang ekosistem. Misalnya hutan ditebang, ya. Jadi alam ini seperti regulator. Dia sudah mengatur dirinya untuk tetap stabil seimbang. Tapi ketika mesin regulator ini dirusak, maka dia tidak berfungsi dan kebablasan lah. Kalau kering, musim kemarau dia kering, kalau musim hujan dia banjir. Jadi indikator neraca hidrologis itu sehat atau tidak adalah frekuensi dan intensitas banjir dan kekeringan pada musim kemarau. Ya, jadi salah kita adalah karena kita merusak alam selaku regulator. Kita kesalahan kita termasuk di dalam faktor penyebab utama dari meningkatnya intensitas bencana di Sumatera Utara. Begitu bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya. Iya. Pak, ini kan kalau bisa kita lihat kan beberapa wilayah kan sebenarnya kalau dulu-dulu kan sebelumnya tidak sampai sedahsyat ini bencana di Sumatera Utara. Medan, Karo gitu kan Pak, yang wilayah-wilayah sekitar kita, Langkat misalkan, Deli Serdang itu kan terutama banjir ya Pak. Ini kan tapi beberapa tahun belakangan ini kan luar biasa gitu Pak, bencana banjir ini yang dialami masyarakat di sekitar kita ini. Apa nih Pak penyebabnya kira-kira Pak? Padahal beberapa tahun sebelumnya kita tahu bahwa Medan ini, apalagi kalau kita lihat sejarah, itu sangat jarang sekali kita membaca bahwa Medan ini kerap dilanda banjir gitu. Tapi belakangan ini kenapa bisa sampai seperti ini gitu Pak? Kita pertama lihat faktor-faktor
kenapa banjir terjadi. Iya, Pak. Katakanlah ambil contoh misalnya Medan. Medan itu banjir terjadi karena ada curah hujan dengan intensitas tinggi, debit meningkat, ya. Di samping hujan di Medan, ada kiriman dari hulu, ya, yang tata ruangnya sudah rusak, ya, hutannya sudah rusak, debitnya juga meningkat, didorong dari hulu, meluap, sehingga sistem drainase kota tidak lagi mampu menampung. Kenapa nggak mampu menampung? Karena sistem itu nggak dirawat. Ada lagi faktor bentuk aliran sungai, kemiringan dasar sungai, tingkat kehalusan kekasaran dasar sungai, jumlah meandering, kelokan sungai, ya. Kemudian ada lagi faktor geologi, batuan, tanah yang menyangkut permeabilitas, koefisien infiltrasi, batuan yang kedap air dan sebagainya. Ada ditambah lagi faktor manusia, ya, kegiatan pertanian di hulu yang melampaui daya dukung lahan, sungai, tepi-tepi sungai di kota dijadikan pemukiman, bantaran sungai jadi pemukiman, orang buang sampah suka-suka, lengkaplah sudah faktor-faktor pemicu terjadinya banjir itu. Gitu ya, Pak. Jadi begitu banyak variabel yang berinteraksi di situ. Ya. Tapi salah satu yang utama tadi itu tadi ya Pak, tidak di berkesinambungan, dirawat gitu ya. Betul. Pak. Saya kasih contoh ya, Bu. Medan ketika zaman Belanda itu seluruh sistem drainasenya yang panjangnya hampir lebih 200 km itu di tiap hari ada pegawai opsitor yang periksa sampah diangkat dari parit. Iya. Kemudian sebulan sekali itu drainase induk yang diameternya 2 meter lebih, 2 meter 3 meter itu dibuka dan disemprot dengan water cannon mobil pemadam kebakaran. Tapi begitu pun Bu, Belanda membangun sistem itu dengan perhitungan rinci, dia sudah kalkulasi penduduk Medan ditambah 2,5 kali lipat, curah hujan dilipat gandakan, lebih dari 2 kali curah hujan tertinggi, Medan tidak banjir. Sistem ini walaupun tidak dirawat bertahan lebih kurang 30 tahun. Tapi ketika tata ruang diacak-acak, tata ruang kota diacak-acak, Jalan Mongin Sidi ada jalur hijau, lapangan Garuda dijadikan Villa Polonia, ya, bantaran sungai, bantaran itu ya, sungai Pak, di Huni, ya kan, Jalan Iskandar Muda, jalan daerah Kemente itu daerah Sudirman, Diponegoro itu daerah pemukiman dijadikan kawasan bisnis, bank-bank, asuransi berdiri di situ, mall, ya, Sun Plaza, yang Palladium segala menutup macam. aliran air juga gitu ya. Karena luas petak lahan yang awalnya dihuni rumah atau 2 rumah rata-rata 500 ke 1000 meter, ya, katakan 2 kapling tanah rumah. Iya, Pak. Yang penghuninya lebih kurang 10 orang, dijadikan bangunan vertikal, ya, sampai 10 tingkat, 15 tingkat. Tingkat huniannya kan jadi tinggi, ratusan orang. Yang mendiami. Ya, dan itu kan menggunakan air semuanya. Sementara saluran drainase tidak diubah. Jadi kekacauan ini kan karena tata ruang diacak-acak. Iya. Disitulah jebolnya sistem drainase Belanda. Padahal sampai Indonesia merdeka 30 tahun Ke depan nih ya Pak, tahun 80 saja, tahun gitu. 80 itu Medan masih bagus. Masih bagus ya Pak. Tapi 80 ke atas sampai sekarang makin luar biasa bencana banjir yang kita alami begitu ya Pak. Nah ini kan Pak, kalau kita lihat kan Medan sendiri ada banjir sendiri itu ada faktor juga dari kiriman air dari hulu tadi begitu Pak, termasuk sistem drainase yang tidak dirawat dan sebagainya. Kalau menurut Bapak ini untuk mengatasi banjir di wilayah Medan dan sekitar kita ini apa yang bisa kita lakukan gitu Pak? Jadi begini Bu. Siapapun wali kota Medan tidak akan mampu mengatasi banjir di Medan. Mau siapapun, dari planet lain pun kita undang, nggak bisa. Iya begitu ya Pak ya. Karena dia terkait dengan adanya aliran sungai dari Karo, Deli Serdang, Medan. Jadi kalau Karo merusak, tata ruang di sana merusak daerah resapan air, dia di Serdang pun begitu, ya, Bandar Baru, Sembahi, Medan ini terima akibat. Kita baguskan Medan pun, Riau kita bagusin, kita bersihkan, tapi sedimen lumpur dari sana dalam waktu singkat bisa menutupi
drainase lagi. Iya. Nah, lantas kita minta daerah lain begitu juga mengatur seperti Medan, nggak bisa. Jurisdiksi wali kota itu kan cuma kota saja. Medan. Iya Pak. Dia nggak bisa ngatur Bupati Deli Serdang atau Bupati Karo. Ya, yang bisa itu gubernur. Iya Pak. Jadi gubernur inilah tokoh sentral di provinsi yang sebenarnya bisa mengkoordinir. Ya, sehingga setiap kepala daerah di hulu, di tengah, di hilir itu duduk satu meja berunding merumuskan rencana pembangunannya. Apa yang harus dilakukan di hulu, di tengah, di hilir. Dan ini harus koordinasi, sinergi. Nggak bisa suka-suka. Begitu. Ya, jadi gubernur inilah sebagai koordinatornya. Sehingga kepala daerah itu menjadi raja-raja kecil di kabupaten kota. Ya, Pak. Sementara kita terhubung melalui saluran sungai. Iya. Konsep pembangunan di masa sekarang ini kan berbasiskan wilayah administrasi pemerintahan. Jelas batas ini itu wilayah Anda, ini wilayah saya. Iya. Sementara sungainya melintasi nggak bisa beberapa kabupaten atau beberapa provinsi. Iya. Jadi nggak bisa kita pendekatan wilayah administrasi pemerintahan, harus pendekatan Untuk berbasis satuan wilayah sungai. Lingkungan ya Pak ya. Ya, bentang ekologis. Oh, namanya bentang ekologis. Bentang ekologis yang kita gunakan. Dan ini pasti harus berkoordinasi dengan daerah lain yang berada dalam satu rejim sungai. Iya. Ya, sungai kita melintasi antar kabupaten atau ada yang antar provinsi. Nah, itu persoalannya, Bu. Jadi percuma wali kota Medan benahi drainase di kota, tapi kalau dari hulu terus mengekspor sedimen ya sama aja. Sedimen lumpurnya tadi Iya. ya Pak. Jadi Pak, kalau kita lihat ini apa yang mungkin peran tadi itu koordinasi dan sinergi ya Pak ya, peran gubernur yang paling utama di sini gitu Pak. Tapi mungkin menurut Bapak ada nggak program bersama Kak atau kebijakan yang bisa dikeluarkan agar bentang ekologis ini bisa sama semua nih Pak, dari daerah itu bisa satu selaras lah, baik dari programnya, kebijakannya apa ya Pak kira-kira kalau yang harus di dilakukan? Sumut ini belum saya lihat, tapi saya pernah ikut terlibat di dalam satu pengelolaan wilayah, satu SWS namanya Jeratun Seluna. Jeratun Seluna ini singkatan dari Sungai Jeragung, Sungai Tuntang, Sungai Serang, Kalilusi, Juana. Melingkupi 6 SWS dan mencakup 13 kabupaten. Nah, ada kabupaten yang sudah di atas, kabupaten yang menengah, ada kabupaten yang miskin. Nah, tapi semua kabupaten, 13 kabupaten ini sinergi. Itu provinsi mana itu Pak? Di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, Jateng ya. Jawa Tengah. Jadi mereka merumuskan program pembangunan itu, membagi tugas. Kalian yang di hulu apa yang mau dibikin, kami di tengah ini bikin apa, Anda di hilir bikin apa, semua sinergi. Hasilnya dia seperti lokomotif menarik gerbong. 13 kabupaten ini ikut terangkat. Iya. Jadi yang sudah bagus jadi makin bagus, yang menengah naik jadi bagus, yang bawah naik menengah. Iya. Semua terangkat. Nah, ini menjadi model di seluruh Indonesia. SWS Jeratun Seluna ada yang terbaik. Nah, sampai sekarang itu sampai sekarang bisa jadi percontohan bagi sudah ada contoh ya di Republik. Kenapa kita nggak ambil itu contoh itu? Iya. Untuk pentingnya sinergi dan kolaborasi di antara beberapa wilayah yang terlingkup dalam satu bentang ekologis tadi itu ya Pak ya. Iya, itu harusnya bisa menjadi contoh juga bagi Sumatera Utara begitu ya bisa. Pak. Ya? Nah Pak, tadi kita bincang-bincang soal banjir. Nah dalam peristiwa yang terjadi baru-baru ini itu kan Pak, tidak hanya banjir tapi juga longsor dan banjir bandang Pak gitu kan. Banjir dan banjir bandang ini kan berbeda jauh ya Pak ya, karena dia mendatangkan juga material-material yang lain begitu kalau banjir bandang. Ini apa Pak sebenarnya penyebab banjir bandang ini di wilayah Sumatera Utara Pak? Jadi begini Bu ya. Banjir bandang itu selain air ada lumpur, ada batu gelondongan, kayu gelondongan. Ada material lain ya Pak ya. Jadi ini bukan tiba-tiba. Iya. Bukan tiba-tiba sekian ratus ton kayu itu hanyut, batu, enggak. Ini ditumpuk. Jadi saya kasih gambaran begini Bu. Di hulu terjadilah pencurian kayu.
penebangan liar. Iya. Yang namanya maling itu kerjanya pasti sembrono, mau cepat. Iya. Banyak sekali sisa-sisa kayu yang nggak terangkat itu menumpuk di sana, menutup aliran sungai. Ketika air datang, ini terhalang, akhirnya air naik ke daratan, menggenangi cekungan-cekungan di sekitar sungai. Dengan tumpukan kayu, terbentuklah danau-danau dadakan itu. Gitu, ya. Danau-danau yang terbentuk karena terhalang oleh tumpukan kayu, ranting-ranting dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari citra satelit, itu udah kelihatan. Danau-danau dadakan ini nampak, Gitu tinggal ya. tunggu waktu. Dari satelit ya Pak ya. Itu tinggal tunggu waktu. Datanglah satu hari hujan deras, intensitas tinggi, Iya. membawa hanyutan batu gelondongan besar. Batu ini memukul simpul-simpul kayu yang tadi bertimpa-timpa ini, berserakan itu. pecah. Wah, itu fatal. Terbuka, Iya. air mengalir, itu tumpukan kayu ikut semua, termasuk yang di danau-danau dadakan itu kan air menurun masuk ke sungai. Iya. Jadi double impact dia. Kena air dari banjir, kena turunan air dari danau dadakan ini. Itulah yang kita sebut banjir bandang. Jadi ini bukan sebuah kejadian yang tiba-tiba. Ya. Ini kita bisa lihat itu beberapa bulan sebelumnya pun kita udah lihat dari citra satelit nampak. Jadi tidak ada, Bu, seperti saya dengar pengakuan dari korban banjir di Bahorok tahun 2003. Mereka cerita, kami sedang tidur malam, Pak. Iya. Tiba-tiba air datang. Saya bilang tidak tiba-tiba, dia sudah ada di sana. Iya. Ya kan, di alam ini nggak ada kejadian tiba-tiba. Sebuah bukit longsor, ya, dengan pengamatan yang jeli, kalau ilmunya ada di bidang geologi, dia bisa lihat retakan-retakan pada formasi batuan itu. Gejala longsor itu sudah terlihat 3 tahun sebelum kejadian. 3 tahun sebenarnya sudah bisa diprediksi ya Pak, Sudah. akan terjadi longsor di Akan wilayah terjadi. di wilayah ini begitu ya Pak ya. Ya. Air banjir dari Sibolangit nggak tiba-tiba sampai Medan. Iya. Dalam keadaan normal dia butuh waktu 7 jam Untuk sampai tiba sampai di ke wilayah. depan samping kantor wali kota. Kalau dia deras lebih tinggi, ya mungkin bisa lebih cepat menjadi 5 jam. Tapi tetap cukup waktu kita untuk memberi peringatan, menyelamatkan orang, mengangkut barang-barang berharga. Tapi kan itu tidak dilakukan. Iya, nah itu dia Pak, saya ini Sehingga tiba-tiba katanya, Iya. mana dia tiba-tiba, Bu? Iya. Makanya ini saya mau nanya Pak, bagaimana Bapak melihat sistem dari peringatan dini bencana kita Pak sejauh ini gitu? Karena kan kalau kita lihat negara lain itu kan seperti Jepang itu kan cukup dia belajar dari peristiwa bencana yang terjadi gitu. Jadi sistem peringatan dini mereka kan warningnya itu udah cukup baik gitu untuk masyarakat. Nah kita sendiri seperti apa nih Bapak melihatnya nih? Jadi begini, Bu, ya. Kalau sistem peringatan dini itu hanya satu komponen kecil. Sekarang saya akan bentangkan peta. Iya Pak. Peta bencana itu seperti apa? Nah boleh Pak, boleh sekali. ya. Iya. Kita udah tadi menyinggung definisi konseptual, ya. Kemudian target kita apa? Iya. Yang saya sebut target tujuan, strateginya apa? Yang saya sebut strategi ini bukan cara, tapi tujuan. Dia lebih pada tujuan. Untuk tahu tujuan kita harus petakan dulu kondisi masyarakat kita. Masyarakat kita ini ranking terbagi-bagi, Bu. Iya. Saya kasih tahu, ranking paling bawah itu masyarakat buta bencana. Iya. Itu berapa persen kalau Bapak? Itu sebagian besar. Sebagian besar ya. Kemudian di atasnya itu masyarakat yang tahu bencana, baru tahu. Di Baru atasnya sekedar lagi tahu. masyarakat memahami bencana. Di atasnya lagi masyarakat sadar bencana. Di atasnya lagi masyarakat siaga bencana. Baru siaga. Iya. Tapi masih rentan. Kita naikkan lagi levelnya menjadi masyarakat tangguh bencana. Nah, strategi kita adalah masyarakat tangguh bencana. Iya. Bagaimana untuk mencapai strategi itu? Maka kita membuatlah misi. Misi kita apa? Untuk mencapai masyarakat tangguh bencana, kita buatlah langkah yang pertama itu kita harus memperkuat daya
antisipasi. Iya. Daya antisipasi. Sebelum kejadian dia harus punya rencana, punya plan. Kalau itu terjadi bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Gitu. Taktiknya itu adalah menjauhkan masyarakat dari bencana. Itu seperti apa itu, Pak? Teknisnya, ya, yaitu kita membangun jalur evakuasi, membangun pos hunian sementara. Disitulah stok logistik harus tersedia. Mau dia udah datang belum datang, dia harus sedia. Peralatan dan bahan makanan di situ harus dihargai dengan setara nyawa manusia. Kalau sudah lewat expired, ganti. Rugi. Tapi tetap tersedia di Ya, situ. nyawa manusia nggak bisa kita ukur dengan rupiah atau dolar. Harus. Nah, kemudian membangun hunian sementara, ya, kemudian membuat jalur evakuasi, dia menjauhkan masyarakat dari bencana. Iya. Itu langkah antisipasi. Nah, kalau itu sudah, kita lanjut. Ya, misi kita adalah membangun daya proteksi. Perlindungan ya, Pak. Ya, Ya. daya proteksi. Daya proteksi ini langkah taktisnya adalah menjauhkan bencana dari masyarakat. Terbalik ya, tadi menjauhkan masyarakat dari ini, menjauhkan bencana dari masyarakat. Iya. Nah, caranya apa? Kita sebelum kejadian sudah membuat peta zonasi daerah bencana. Zon 1, zon 2, zon 3 dan seterusnya. Dalam zon 1, zon 2 itu tidak boleh ada bangunan fasilitas umum. Termasuk listrik tegangan tinggi, telepon, nggak bisa. Nggak ada kompromi itu, Bu. Itu daerah lindung. Hutan itu Ya, berarti. zon 3 dengan kemiringan apa yang tadi ya, kemiringan curam. Zon 3 ini boleh ada bangunan fasilitas, tapi dengan persyaratan teknis yang sangat ketat. Nggak bisa sembarangan, ukuran besinya berapa, campuran semen dengan pasirnya berapa. Kalau spek itu nggak sanggup, jangan. Ya kan? Penuhi itu persyaratan itu. Nah, peta zonasi bencana ada, peta jalur evakuasinya ada. Itulah langkah-langkah di menjauhkan bencana dari masyarakat. Dari masyarakat. Nah, EWS, Early Warning System, itu ada di menjauhkan masyarakat dari bencana. Ya, dia membangun EWS, ya, dia membuat forum pengurangan risiko bencana. Ya, dia melakukan simulasi, segala macam pelatihan. Nah, kemudian ada daya adaptasi, membangun daya adaptasi. Dia sudah familiar dengan bencana itu. Dia hidup bersama bencana, nggak peduli dia, karena dia sudah tangguh, ya kan? Dia, tapi ada persyaratan untuk bisa seperti itu. Dia harus punya kemampuan pengetahuan yang mumpuni. Dia harus punya daya ketajaman observasi, melihat tanda-tanda alam. Dia menguasai pengetahuan kearifan lokal. Ya, tanda-tanda gejala bencana akan terjadi itu. Nah, yang keempat, dia membangun daya lenting, kemampuan daya lenting. Daya lentingnya. Saya analogikan bola tenis. Iya. Membalkan pelan, Dia akan pelan naik juga, tapi kita banting, dia pun tinggi. main lebih tinggi lagi. Daya lenting ini yang harus diperkuat. Nah, apa misalnya langkah teknisnya apa? Yaitu memberikan bekal keterampilan alternatif, sehingga orang bisa menggeser mata pencariannya dari satu tempat lain, satu sektor ke sektor lain pada saat tanggap darurat, recovery. Ya, kemudian dia mampu memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada, pada saat itu, sehingga dia tetap bisa survive. Ya. Nah, jadi semua itu terintegrasi. Ada target strateginya mencapai masyarakat tangguh bencana, ada langkah misinya, misi yang harus dilakukan. 4 tadi, ya, proteksi, daya lenting, proteksi, adaptasi, antisipatif. Ada langkah taktisnya, ya, ada langkah teknisnya. Itu semua berjenjang. Ini yang tidak ada di Republik. Oh, tidak hanya di Sumut ya, Pak? Tidak. Belum terbangun di. Makanya saya bilang kejadian ini akan berulang tetap. Sebelumnya sudah banyak dan akan datang terus ada.
Iya. selama kita tidak lakukan pembenahan dari hulu sampai ke hilir, melakukan memperkuat ya pemahaman konseptual, teoritis sampai pada teknis operasional. Iya. Ini yang tidak dilakukan terintegrasi, sehingga ini akan Ibu lihatlah ke depan banjir akan lebih hebat dan lebih luas dahsyat lagi, genangannya. luas. Kenapa? Satu kali banjir tahun 2025 dia bawa lumpur ini akan menutupi pori-pori tanah. Yang ini terjadi Ya, nih ya Pak. air saat sudah ini. kering, lumpur Lumpur mengendap, tetap ada mengendap di situ Ya. begitu Dan ya Pak. pasokan oksigen ke dalam tanah berkurang. Banyak hewan tanah akan mati. Biota ya Pak ya. Sementara hewan-hewan tanah ini adalah komponen penyubur tanah. Jadi tingkat kesuburan tanah berkurang. Nah, karena dia mengeras, menutup pori tanah, kemampuan tanah untuk menyerap air pun berkurang. Karena dia sudah tidak mampu lagi menyerap air secara optimal, maka ketika air datang dia akan meluas. Genangan itu akan makin luas dan makin tahun makin luas. Luas lagi. Saya juga menyayangkan narasi-narasi yang dikembangkan di beragam grup-grup medsos, ya, Iya Pak. media juga selalu ucapan-ucapan semoga tidak menjadi lebih parah, semoga bisa diselamatkan, semoga Iya. cepat berlalu. Iya. Ini nggak ada kata semoga, Bu. Ini matematis, ini fisika, dalil fisika, perhitungan model matematis, pasti terjadi. Jadi jangan berharap-harap dengan bahasa-bahasa seperti itu, supaya kita buka wawasan masyarakat. Iya. Ya. Nah, kalau di masyarakat itu Bu, kita nggak bisa salahkan. Kenapa? Yang pertama tugas pemerintah buat masyarakat itu tahu Mengerti dan paham. Setidaknya tingkat caranya paham ya, tadi ya Pak. caranya Paham dengan bencana, sosialisasi, sosialisasi cara. Kemudian buat masyarakat itu mengerti, paham dengan internalisasi. Internalisasi ini adalah sebuah kegiatan terus menerus. Kalau sosialisasi habis 2 jam pergi lupa. Iya. Sosial internalisasi ini adalah bagaimana memasukkan pengetahuan itu seperti masuk ke dalam aliran darahnya. Sehingga terbentuklah gen masyarakat yang tangguh bencana itu. Iya. Nah, setelah dia paham, buat dia mampu melakukan, menyelamatkan dirinya sendiri, menyelamatkan keluarganya, ya, dengan cara pelatihan. Nah, kalau dia sudah mampu, buat dia mau. Nah, disinilah pemerintah bisa memberikan punishment atau reward, ya kan? Nah, Iya. langkah-langkah, step-step inilah yang harus dilakukan supaya orang tuh mau berubah, sehingga pada masyarakat tangguh bencana itu, Bu, tiap orang sudah menjadi tim SAR untuk dirinya sendiri, Untuk dirinya dan keluarganya. dirinya dan keluarganya. Dia menjadi dokter dan perawat untuk dirinya sendiri. Jadi bagaimana membangun itu pada tiap orang, itulah sampai level masyarakat tangguh bencana. Nah, hasilnya pada tsunami 26 Januari 2004 di Aceh ada gempa besar dan tsunami besar, korbannya lebih kurang 200.000. Di Jepang 2011 dengan bobot gempa yang sama, Iya. tsunami yang sama, Iya. yang meninggal cuma 9.100, yang hilang 13.700-an, yang luka-luka 7.000-an. Jadi total 23.000. Jauh sekali angkanya dari 200 Sepersepuluh. ribu. Karena Ini- sudah ada Ya, karena mereka sudah di level tangguh bencana. sistem yang terintegrasi ya Pak. Ya, kita masih buta bencana. Bisa dikatakan seperti itu ya Pak, masih di Jadi tahap- masih jauh sekali Jauh levelnya. sekali, ya. Ya. Ini tugas pemerintah, tugas pakar, tugas masyarakat, pejabat segala macam. Kalau menurut Bapak nih Pak, mungkin yang Bapak singgung tadi belum ada nih Bapak lihat di Indonesia ya Pak, Ya. yang melakukan sampai seperti itu gitu ya Pak, termasuk masyarakatnya sendiri mampu menjadi tim SAR bagi dirinya gitu Pak. Ya. Nah kalau bisa dibilang kan tadi itu Pak banyak sekali yang harus dilakukan untuk mencegah bencana ini gitu Pak. Nah kalau Bapak melihat sendiri di Sumatera Utara sendiri dari perencanaan mitigasi kita gitu Pak, evaluasinya mungkin
seperti apa, terus step-stepnya mungkin nih Pak, bisa apa dulu nih? Kadang kan kita bingung nih apa dulu yang harus dilakukan pemerintah gitu Pak. Jadi gini Bu, ini orang Republik biasa berpikir lompat-lompat. Iya, nah itu Kayak tadi udah. dia Pak. Jadi belum apa-apa dia udah bicara mitigasi. Apa yang mau dimitigasi? Iya. Nggak jelas Bu, Iya. karena dia belum petakan persoalannya. Pertama dia harus bisa mengidentifikasi risiko. Itu dulu lakukan. Kajian identifikasi risiko. Setelah itu baru dia masuk pada tahap analisis risiko. Setelah lakukan analisis risiko, baru dia masuk pada tahap evaluasi risiko. Iya. Dari evaluasi risiko baru bisa dirumuskan mitigasi risiko. Kita belum apa-apa mau lompat ke mitigasi, apa-apaan ini? Iya. Bahasanya kan narasinya begitu nih Pak, mitigasi gitu ya, Peta bencana. persoalannya belum jelas. Apa yang mau dimitigasi ya Pak ya? Secara filosofi kita sudah salah sejak di hulu. Misalnya begini, instansi yang berwenang menangani ini adalah BNPB, Iya. tingkat pusat atau tingkat daerah. Coba Ibu periksa namanya ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini udah salah filosofinya Bu. Bencana itu bukan cuma harus ditanggulangi, tapi dicegah. Dicegah. Harusnya ganti itu nama BNPB, bukan Badan Penanggulangan, Badan Pencegahan. Bencana ya. Karena dia bisa dicegah. Pada dasarnya dia bisa dicegah. Kalau penanggulangan, kita biarkan dia terjadi dulu. Baru kita tanggulangi. Baru kita Iya, Inilah. betul. Dari hulu kita sudah salah. Tapi tidak ada orang yang mau. Kalau saya ngomong, ya nggak akan didengar lah Bu. Saya ini siapalah. Iya. Makanya kita bincang-bincang di sini nih Pak. Ya. Kita juga mengedukasi masyarakat begitu Pak untuk pencegahan bencana. Karena pada dasarnya sudah bisa kita cegah. Iya. Tapi kita biarkan. Nah ketika kita biarkan, nanti keluar omongan lagi, sudahlah, tabahlah, tawakal. Ini sudah takdir, sudah kehendak yang Maha Kuasa. Seolah-olah yang Maha Kuasa ini hanya berperan untuk urusan yang menimbulkan kepedihan, kesengsaraan. Ketika manusia itu sukses, dia berhasil, dia lupa. Dia bilang itu karya dia, kesuksesan dia. Inilah tidak fairnya. Jadi persoalannya di situ, Bu. Iya Pak. Ya. Janganlah bawa setiap karena sifat kita begini, maka saya katakan bangsa kita mengalami risiko ganda. Apa itu Pak yang ganda ini Pak? Kalau Jepang hanya satu risiko, yaitu fenomena alam saja. Banjir, gempa, tsunami. Kalau kita ditambah dengan sikap pasrah, Gitu. sikap pasrah ini udah takdir, udah nasib, sehingga membuat kita menjadi sulit untuk keluar dari situasi itu. Sehingga kita katakanlah bangsa Indonesia punya risiko ganda dalam urusan bencana. Berat bebannya. Iya. Jepang lebih oke. Dan kita membiarkan semua itu terjadi. Saya kasih contoh Bu ya. Saya setiap dari Medan Brastagi di penetapan itu berhenti sebentar, pelan-pelan saya lihat berhenti. Saya sedih melihat. Iya Pak. Ini bom waktu saya bilang. Ini tinggal menunggu terjadi longsor. Di sekitaran jalan Sibolangit Ya, itu ya Pak. Ibu bayangkan hujan lebat, hujan lebat, tanah jenuh air, ya, tanah jenuh air, agregat tanah melemah, daya dukung tanah melemah. Pada saat yang sama, karena banjir, hujan lebat, macet, terutama akhir pekan, Iya daerah penetapan. macet pada saat rentang waktu katakan setengah jam sampai 1 jam kemacetan itu terjadi. Yang macet di situ truk tronton, Iya. ya, truk kontainer, Berat. truk biasa, mobil pribadi, kendaraan itu berhenti. Bagaimana beban yang harus ditanggung? Tanah ini. Maka saya katakan tinggal menunggu waktu saja itu, roboh itu. Nah ketika roboh, dibilang kita tiba-tiba sibuk. bencana. Nah, udah kehendak Tuhan, sibuk buka dompet kemanusiaan, tim evakuasi. Tapi kenapa kita tidak cegah di tahap paling dini? Siapa yang kasih izin di situ? Harus bertanggung jawab. Siapa yang kasih izin di situ? Nah, inilah Bu, contoh kita bagaimana cara kita menangani itu reaktif.
buat posko, bentuk tim penyelamat, tim evakuasi, salurkan bantuan. Ini kan reaktif. Sudah terjadi. Kenapa dia nggak dicegah di tahap yang paling dini? Jadi kita harus proaktif, bukan reaktif. Kita harus antisipatif, bukan menunggu. Setelah terjadi baru ditanggulangi. Jadi dari segi filosofi kita sudah salah di hulu, titik yang paling hulu udah salah. Nah, harusnya para pengambil keputusan menyadari hal ini. Iya. Jadi saya kasih contoh Bu ya, bagaimana cara kita menghitung kerugian aja. Itu udah salah. Yang kita hitung rugi itu sehingga kita melakukan total kerugian sekian. Tapi sebenarnya tidak begitu. Karena yang namanya kerugian itu ada yang sifatnya teridentifikasi dan terasuransi. Ya. Ada kerugian yang teridentifikasi tapi tidak terasuransi. Misalnya biaya evakuasi, biaya pencarian korban, mengoperasikan helikopter, ya, bulldozer segala macam, itu tidak terasuransi, tapi teridentifikasi. Ada lagi biaya yang tidak teridentifikasi dan tidak terasuransi. Ini lebih besar lagi. Jadi seperti piramida. Iya. Makin ke bawah makin besar. Biaya yang paling besar itu adalah biaya yang tidak teridentifikasi dan tidak terasuransi. Apa misalnya? Kehilangan jam kerja produktif. Iya. Betul. Stressing yang ditimbulkan, Dampak ya, psikologis traumatik yang ditimbulkan oleh bencana itu. Ya, dia harus masuk rumah sakit menjalani terapi berbulan-bulan. Ya. Kemudian hilangnya potensi gagalnya atau tertundanya transaksi bisnis yang berskala besar. Iya. Ya. Kalau di sawah kena banjir, yang hilang itu bukan cuma padi. Harus kita hitung berapa air irigasi yang sudah digelontorkan ke situ. Bisa kita hitung harga air per kubik berapa ribu kubik udah air digelontorkan. Kemudian pestisida, insektisida, herbisida, pupuk, jam kerja. Ini kan semua tidak pernah dihitung. Tapi coba dihitung semua, angkanya akan melonjak. Angka kerugian kita. Kerugian itu ditanggung oleh individu, oleh kepala keluarga, oleh pemerintah, dari APBD. Sehingga dana APBD yang harusnya bisa dipakai untuk menggerakkan ekonomi sektor real, habis terpakai untuk memperbaiki yang rusak-rusak. Sehingga anggaran pembangunan yang bisa dimanfaatkan langsung untuk kesejahteraan rakyat menyusut banyak. Dan ini tiap tahun. Kapan kita bisa mau memacu laju pertumbuhan ekonomi kalau kita disibukkan dengan PR tahunan ini? Karena masih reaktif itu ya Pak. Ya. Ada bencana dulu baru kita sibuk apa? Peta jalannya jelas Bu. Moratorium penebangan hutan. Tidak ada kompromi. Itu harus kita lakukan dengan tegas ya Pak ya. Untuk memperbaiki neraca hidrologi. Lakukan reboisasi lagi. Penanaman kembali. Jadi masa jabatan seorang kepala daerah akan dihabiskan untuk memperbaiki yang rusak-rusak ini. Tapi hasilnya akan kelihatan 20 tahun kemudian. Indikatornya jelas. Berkurangnya frekuensi dan intensitas banjir. Indikator kerjanya itu Ya, ya. sehingga korban jiwa bisa dicegah, kerusakan infrastruktur, harta benda bisa diminimalisir, sehingga uang yang tersedia untuk anggaran pembangunan itu betul-betul gunakan untuk menggerakkan perekonomian, bukan untuk memperbaiki kerusakan yang akan terjadi tiap tahun. Betul Pak. Ya. Iya Pak. Jadi ini kan kalau dari paparan Bapak tadi kan kita bisa kita lihat bahwa harus ada satu mungkin semacam kebijakan bersama nih Pak untuk penanggulangan bencana kan gitu, untuk pencegahan bencana di Indonesia sebenarnya yang harus dilakukan gitu Pak. Ini apa Pak? Karena kan memang ada yang viral kemarin itu kan Bupati Samosir ya Pak, yang dia secara tegas menolak bantuan dari perusahaan-perusahaan perusak lingkungan kan gitu kan. Tapi ini kan masih spasial nih Pak, masih Samosir begitu. Sementara kan harapan kita semua wilayah itu ya tegas untuk menolak perusak lingkungan, moratorium tadi Bapak bilang gitu kan Bapak sebut, untuk mewujudkan semacam kebijakan moratorium ini begitu Pak. Itu apa yang harus dilakukan? Apakah presiden misalkan harus melakukan apa begitu Pak
supaya daerah juga sama nih Pak, selaras kebijakannya begitu. Jadi ini Bu ya, ini kalau saya bilang, ini hulunya jauh sekali Bu. Begitu. Ini terkait nanti kualitas pimpinan daerah, kualitas kepala daerah yang terpilih. Betul, iya Pak. Kan? Ini siapa yang bertanggung jawab? Kan kita masyarakat pemilih. Iya. Kalau kita nggak memberikan suaranya, dia nggak naik. Jadi seleksi pemimpin, rekrutmen pemimpin di daerah ini udah berantakan. Orang memilih siapa yang banyak kasih uang. Iya. Siapa yang bayar gitu ya? Ya dia terima uang paling 1-2 hari habis kan. Tapi penderitaan dia 5 tahun. Iya. Ini mindset orang ini harus diubah dulu. Kita dari hulunya dulu. Sehingga kepala daerah itu yang terpilih benar-benar mau bekerja untuk masyarakat. Dan dia jangan dibebani dia dengan biaya politik yang tinggi. Yang membuat dia harus melakukan hal-hal yang harusnya tak boleh dilakukan. Cara paling gampang untuk menghasilkan uang bagi para kepala daerah yang tidak kreatif adalah mengekstraksi sumber alam secara masif. Galian sih, tambang, hutan, penebangan pohon liar ya Pak. Ya, jadi itulah cara yang paling gampang untuk mendapatkan cash flow dengan cara yang tidak kreatif ya. Kalau seperti itu ya taken for granted, ngapain? Nggak usah sekolah, nggak usah pintar. Siapa aja bisa jadi. Bisa kalau dengan cara begitu. Asal ada uang gitu ya Pak. Jadi kalau kita udah membuang mindset itu bahwa eksploitasi sumber alam bukan untuk menghasilkan uang segar dalam waktu singkat. Bagaimana orang kreatif ya mencari sektor lain. Beri waktu alam ini riset kembali. Alam butuh waktu untuk memulihkan dirinya. Kita lihat bagaimana masifnya pengusaha-pengusaha perkebunan di masa Republik. Sekali buka puluhan ribu hektar, ratusan ribu hektar. Itu yang besar-besar, saya nggak usah sebut namanya, ke semua orang tahu. Di Kalimantan, itu satu perusahaan besar itu bisa menguasai ratusan ribu hektar. Ini kan sebuah tindakan bunuh diri. Nggak boleh orang punya kebun seluas, boleh. Tapi ada caranya. Caranya bukan dengan membawa luas, bukan, nggak begitu. Caranya ini orang nggak tahu. Belanda dulu sudah tahu, Bu. Dia udah tahu, makanya kalau kita lihat coupling kebun yang dibuka Belanda itu nggak ada yang sekali buka di atas 5.000 hektar. Sehingga orang bilang sekitar kelas 5.000, 2.500 ke 5.000 itu dikuasai oleh satu ADM, administratur. Ya kan? Nah, baru di bawahnya lagi afdeling dikuasai oleh asisten. Jadi kita nggak melihat hanya satu kebun di Sumatera Utara yang dibuka Belanda yang luasnya di atas 7.000 hektobar. Itu pun tidak masif sekaligus. Tapi setelah dibuka seluruhnya mencapailah mendekati 10.000. Tapi Belanda cara buka kebun nggak begitu. Nggak serampangan. Nggak serampangan. Jangan bilang, oh kita nggak boleh ngapa-ngapain. Siapa bilang nggak boleh? Semua itu ada ilmunya. Saya kasih tahu. Orang minum aja, ada ilmunya. Kalau enggak, berbahaya. Oh enggak apa-apa Pak, saya masih, iya karena Anda masih gagah perkasa, usia masih 20-an, 30-an, tunggu nanti, kepala 6, baru terasa. Bangun tidur, pekerjaan sepele, itu ada caranya. Nggak bisa kita bangun tidur sesuka-sukanya. Mandi saja Bu, ada caranya. Kalau orang bilang nggak apa-apa, ya belum, bukan nggak apa-apa, belum. Nah, ini yang tidak ada dimiliki oleh mayoritas bangsa kita, bahwa semua pekerjaan mulai dari yang besar sampai yang paling remeh-temeh ada ilmunya. Kuasai ilmunya. Jadi mau buka hutan ada ilmunya. Bangun bendungan segala macam ada. Nah, saya kasih contoh Bu ya. Air bah yang muncul karena jebolnya bendungan, apa yang terjadi? Orang kan nggak pikir. Dia lihat sungai mengalir normal dalam keadaan normal, itu kan pelan. Kalau dia miring sedikit daerah pegunungan agak deras. Itu energi kinetik semua. Tapi kita kan mau memanfaatkan air itu supaya tersedia sepanjang tahun. Kita dam, kita bendung. Terbentuklah genangan, waduk.
Kita sebenarnya memindahkan energi kinetik menjadi energi potensial dengan tumpukan air sekian banyak dalam waduk. Nah, ketika waduk kita bangun, kita nggak hitung ketinggian air maksimal nanti yang bisa terjadi dengan curah hujan begini, debit air sekian berapa. Saya kasih contoh, bendungan yang jebol di Sulawesi Selatan itu, batas puncak dam dengan ketinggian air itu hanya 3,5 meter. Itu sangat riskan. Harusnya 10. Sehingga apa? Ada waktu ketika air naik, ada waktu kita melepaskan air secara bertahap. Ketika kita lepaskan itu, kita mengubah lagi energi potensial menjadi energi kinetik. Kita ukur tampungan sungai. Cukup nggak kalau satu pintu air kita gelontorkan air, melimpah nggak dari badan sungai? Kalau aman ya udah lakukan. Tapi kalau air naik terlalu dekat, kita nggak punya pilihan, harus membuka 2 atau 3 pintu air. Dan kalau itu kita lakukan, harus pilihan yang pahit. Kita nggak lakukan, itu bendungan jebol. Ketika bendungan jebol, itu seperti kiamat. Habislah Habis. membabat rumah-rumah warga. Karena dalam waktu seketika, energi potensial itu kita ubah menjadi energi kinetik yang udah ditimbun bertahun-tahun. Iya. Itu air bah, lautan yang terjadi. Ini yang orang nggak paham ya. Ketika kita mengutak-atik alam, kita ubah energi kinetik air, aliran air menjadi energi potensial. Itu ada risiko, ada dampak. Lakukan perhitungan. Bikin bangunan dengan konstruksi sangat kuat. Kenapa? Kita sudah mulai mengutak-atik alam. Mindset ini yang tidak dimiliki pejabat republik. Iya Pak. Nah Pak, mungkin boleh dikasih ke kita Pak prediksi untuk Sumatera Utara sendiri ini bencana apa kalau yang tadi ini yang kita bahas tadi itu Pak tidak dilakukan gitu Pak. Ini mungkin ke depan apa prediksi mungkin bencana, karena tadi bisa kita prediksi nih Pak. Apa yang bisa terjadi di Sumatera Utara kalau hal yang tadi itu tidak dilakukan segera gitu Pak? Jadi PR tahunan dan makin lama skalanya makin luas, Makin luas, ya, intensitas semakin tinggi dan dampaknya makin besar. Dan itu pasti ya Pak? Pasti. Iya. Nah, balik lagi ke masyarakat Pak. Kira-kira apa peran masyarakat yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah bencana ini sendiri gitu Pak? Dan ketika mereka menghadapi bencana itu apa yang bisa membuat mereka itu dapat mengurangi setidaknya dampak-dampak bencana yang bakal terjadi atau yang akan terjadi. Jadi begini Bu, kita fokus ke pemerintah. Kenapa? Karena yang dia punya segala-galanya. Dia punya kewenangan, dia punya power, dia punya peralatan, dia punya uang, dia punya kepakaran. Itu yang harusnya ujung tombaknya. Rakyat ini kan lemah. Tugas pemerintah mendidik rakyat ini supaya dia menjadi masyarakat tangguh bencana. Tadi ya, Pak. Ya, ini tugas pemerintah. Pemerintah tak boleh abai. Betul Pak. Nah ini Pak berkait dengan perkembangan teknologi. Ini kan teknologi kita sudah cukup eranya itu sampai digitalisasi juga sudah luar biasa. Nah Bapak melihat tidak apa yang bisa dimanfaatkan dari perkembangan teknologi ini mungkin bisa untuk memitigasi bencana kita begitu Pak? Baik Bu. Ini lagi contoh kita berpikir lompat-lompat tadi. Iya Pak. Ya. Kita terlalu percaya dan mengandalkan teknologi. Ya. Saya kasih contoh, kalau kita gunakan remote sensing, penginderaan jauh citra satelit atau foto udara dengan skala yang kita butuhkan, ada skala 100.000, 50.000, 5.000 dan sebagainya. Kita gunakan citra satelit. Kita tahu kapan itu bencana terjadi. Ya, kapan itu terjadi. Kemudian saya kasih contoh, Bu. Tanggal 2 Januari 2018, saya membuat prediksi. Itu saya tulis. Iya. Dan tulisan itu tercetak secara digital, nggak bisa bohong. 2 Januari saya membuat prediksi. Kalau terjadi gempa lagi dalam skala besar, maka yang korban adalah yang kena kota Solo, Sumatera Barat. Solo hancur. Ya. Itu bulan Maret 2018 terjadi. Betul Pak.
orang bilang saya dukun. Tidak, saya membaca citra satelit. Saya mempelajari garis-garis patahan di Sumatera. Ada 9 patahan besar. Ya, dan saya melihat patahan berikutnya ini akan bereaksi di daerah Solo. Dan itu akan kena. Dan tidak lama sebenarnya. Tinggal tunggu waktu dan terjadi. Nah, itu kalau kita menggunakan peralatan. Teknologi bisa. Tapi persoalannya bukan hanya di teknologi, Bu. Persoalannya pada mental bangsa ini. Kita bangun ya sistem peringatan dini. Ya, alatnya dicuri. Kita mau bilang apa? Kita sediakan teknologi, tapi kalau mental rakyatnya masih begini, mental maling, dia nggak tahu harga alat itu bukan sekedar mahal rupiahnya, tapi setara dengan ratusan atau ribuan jiwa manusia yang akan terselamatkan kalau alat itu berfungsi. Uang yang kita anggarkan untuk itu lebih bagus dibuat pos-pos pemantauan di sepanjang Sungai Bahoro sampai Medan, sampai hilir. Katakan setiap 10 km satu pos. Ada petugas bergilir 24 jam, 8 jam shift satu petugas. Ada bekal makanan di situ, makanan turun dan darurat, ya, minuman. Ada radio komunikasi 2 arah yang tak boleh dibawa pulang. Tak boleh juga dicuri, ya kan? Tak boleh dicuri, harus di situ. Ya kan? Nah, setiap ketinggian air naik, pos terdepan di Sibolangit sudah kasih kabar ke pos berikutnya, berantai. Sehingga dalam waktu hitungan setengah jam, orang Medan sudah tahu, sudah bersiap. Jadi percuma kita punya teknologinya kalau mental kita masih mental maling. Dia belum tahu nilai benda itu, bukan nilai rupiah saja, Bu, nyawa manusia. Jadi dalam masyarakat tangguh bencana, peralatan nilainya, makanan itu nilainya setara nilai nyawa manusia. Harus tersedia. Meriset ulang seluruh rencana pembangunan itu. Jadi kita harus taat sama tata ruang. Tak boleh kita langgar. Daerah lindung itu harus ketat. Nggak ada kompromi. Peta zonasi bencana, peta jalur evakuasi harus ada. Dan kita harus bisa mengatakan tidak sama investor manapun kalau dia mau membangun di lokasi yang tidak layak. Jadi ada kajian yang namanya analisis kemampuan lahan dan analisis kesesuaian lahan. Dia harus match dengan kemampuan ini apa yang sesuai supaya tidak terjadi over, artinya yang kita ambil, kita lakukan ini di luar batas atau di bawah batas. Saya kasih contoh, lahan kelas 1 yang harusnya untuk pertanian, tanaman pangan atau hortikultura, ya, kita jadikan pemukiman yang sebenarnya untuk kelas 1 cukup kelas 4 atau kelas 5. Kenapa kita korbankan itu? Nah, siapa yang kasih izin? Jadi kita tidak patuh, tidak taat sama regulasi. Ini yang harus kita ubah, ya. Manajemen pembangunan, manajemen kebencanaan, ini harus kita ubah. Diriset ulang. Riset ulang. Dan harus ada kepatuhan di situ, ya. Harus patuh. Jangan sampai dilanggar. Kalau dilanggar ya itulah dampaknya. Saya pernah bikin suatu proposal, sistem basis data spasial. Ya. Jadi setiap daerah itu sudah saya plotkan, petakan. Daerah ini, kelas ini, apa yang boleh dibangun, spesifikasi bangunannya seperti apa. Udah saya, ada satu investor minta daerah, boleh. Cuma ada 2 cara, turunkan spesifikasimu atau cari lokasi lain. Pilih. Ada pilihan. Bukan sama sekali investasi itu tidak boleh boleh masuk. Pilih ya, lokasi Pak? lain. Dengan spek yang sama dia, atau dia tetap di lokasi yang dia ingin, tapi turunkan spek. Kalau enggak, siapapun manusia yang ada di Republik tak akan bisa meloloskan ini. Kenapa? Karena hasil kajian itu akan di-match oleh sistem itu. Outputnya adalah izin bangunan. Jadi kalau dia tidak match, IMB tidak akan terprint out. Tidak akan keluar, ya Pak. Tidak akan keluar. Dia pencet-pencet tombol ribuan kali sampai rusak, tidak akan keluar.
Disitulah ketegasan kita Ya. harusnya ya Pak. Ya. Kalau ini dilakukan, dan bukan tidak bisa, saya udah pernah bikin modelnya, buat proposalnya, tapi tidak ada daerah yang mau. Kenapa? Dia tahu kalau ini dijalankan, ya nggak bisa dapat uang secara instan, itu pasti. Semua orang dituntut taat regulasi, Iya. tapi hasilnya nanti di masa depan kita baru seperti hasilnya. Ya, bencana alam itu berkurang, intensitas frekuensinya berkurang, sehingga korban jiwa, harta benda diminimalisir, anggaran bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Iya, nah itu yang harusnya kita lakukan ya Pak. Betul, ya. ya. Oke Pak, kita sudah di penghujung podcast kita Pak. Terima kasih banyak ya Pak, sangat luar biasa. Tadi banyak sekali masukan yang diberikan oleh Pak Yance untuk bagaimana Sumatera Utara bisa tangguh bencana, itu ya kuncinya ya Pak, dan masyarakat kita bisa tangguh bencana. Demikian bincang-bincang kita di podcast episode kali ini. Terima kasih sekali lagi Pak Yance, luar Terima kasih. biasa. Terima kasih penonton setia podcast Apa Cerita yang diproduksi oleh Dinas Kominfo Sumatera Utara. Sampai di sini bincang-bincang kita, dan nantikan podcast kita di episode berikutnya dengan tema dan juga narasumber yang tentunya akan menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.